Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 20 Kabupaten Garut. Kami akan memaparkan tentang analisis isu global, yaitu tentang korupsi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1, diantaranya saya sendiri Ika Sartika, lalu teman saya Gin Ginanjar, dan Gali Budiman. Baiklah, saya akan memulai pemaparan materinya, dimulai dengan definisi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian, penyebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu sifat tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, dan gaya hidup konsumtif. Untuk yang kedua, faktor lingkungan, terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek politis, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat berpotensi menyebabkan perilaku korupsi. Yang keempat, aspek organisasi. Di sini ada contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, di antaranya tentang korupsi pengadaan paket bansos COVID-19. Korupsi pengadaan paket bantuan sosial atau bansos COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2020 mengungkapkan sejumlah aliran dana dari fee pengadaan paket bansos. Fee tersebut sampai ke anggota Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK serta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Sosial atau Kemensos. Yang kedua yaitu kasus korupsi suap Jasa Pinangki. Jasa Pinangki Sirna Malasari dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah. Subsider 6 bulan kurungan dalam kasus korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Pinangki terbukti bersalah menerima uang dari Joko Chandra, melakukan tindakan pidana pencucian uang, serta melakukan pemufakatan jahat. Metode yang pertama yaitu pentalik, yaitu menggabungkan elemen lintas sektor, diantaranya adalah yang pertama pemerintah. Saat ini masih belum maksimal dalam hal membuat hukuman bagi para pelaku korupsi. Yang kedua pendidikan atau akademisi. Pihak akademisi kurang memberikan gambaran yang jelas tentang dampak korupsi bagi kehidupan masyarakat luas. Yang ketiga pebisnis atau pelaku usaha. Pihak pebisnis masih kurang bersimpati dalam membantu pemerintah dalam mengkampanyekan anti korupsi di bisnisnya. Bahkan masih banyak pelaku bisnis yang memberikan suap kepada pejabat pemerintah untuk memuluskan jalan usahanya. Yang keempat, komunitas atau masyarakat. Komunitas atau masyarakat masih merasa kurang puas terhadap kesejahteraan yang didapatkannya. Yang kelima, media. Pihak media cenderung kurang mengkampanyekan dampak korupsi bagi kehidupan masyarakat luas ke depannya. Selanjutnya adalah analisis penapisan isu dengan menggunakan metode USG, urgency, seriousness, and growth. Kriteria USG sampai dari mulai USG atau tidak sangat USG adalah 5-1. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Di dalam tabel ada 5 isu yang kami buat. Dari kelima isu itu, total nilai yang paling tinggi adalah yang nomor 5, yaitu komunitas atau masyarakat merasa kurang puas terhadap kesejahteraan yang didapatkannya. Yang selanjutnya adalah analisis isu dengan menggunakan metode diagram fishbone atau tulang ikan, yaitu menganalisis isu sampai ke akar permasalahan. Diagram fishbone menekankan pada hubungan sebab akibat. Masalah akan dipecah atau dibagi menjadi sejumlah kategori yang dikaitkan. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi brainstorming. Dari segi metode, kurang tegasnya kebijakan hukum bagi koruptor, kemudian kurang sosialisasi tentang korupsi. Dari segi mesin, belum maksimalnya aplikasi yang menunjang akuntabilitas. Dari segi material, yaitu kurangnya penghasilan dan banyaknya pengeluaran. Dari segi atau manusia,
Kurangnya pemahaman tentang korupsi, mempunyai sifat tamak atau serakah, dan gaya hidup yang konsumtif. Semua mengarah kepada tindak pidana korupsi. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode analisis untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada organisasi yang dapat mengganggu upaya tujuan organisasinya. Yang pertama, berdasarkan kekuatan atau strength, yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan yang membuat kebijakan tentang hukuman yang bisa membuat para pelaku korupsi itu jera. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness, yaitu kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat untuk kehidupan. Peluang yang dapat dilakukan atau opportunity. Yang pertama, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai atau masyarakat. Dan yang kedua, pembuatan aplikasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas dari seorang pegawai atau masyarakat. Tantangan yang dihadapi atau threat, yang pertama, sifat masyarakat yang konsumtif, dan yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak luas korupsi untuk kehidupan. Di sini terdapat rekomendasi alternatif penyelesaian isu korupsi yang disebabkan oleh kurangnya kesejahteraan yang didapatkan oleh pegawai atau masyarakat, gaya hidup konsumtif sehingga pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, dan kurangnya pemahaman akan dampak luas yang diakibatkan korupsi untuk kehidupan di masa depan. Adapun alternatif penyelesaiannya yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pegawai. Di sini terdapat tahapan setiap alternatif. Yang pertama, dengan menaikkan pendapatan atau insentif bagi pegawai atau masyarakat. Yang kedua, gencar melakukan penyuluhan anti korupsi. Yang ketiga, mempertegas hukuman bagi koruptor agar memberikan efek jera. Hasil yang diharapkan dari alternatif tersebut yaitu dengan hal tersebut bisa mengurangi kasus korupsi. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian isu korupsi yaitu pemerintah, masyarakat, media, pelaku usaha, dan akademisi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai analisis isu global korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.